11 April 2026, Coachella, Sabtu malam. Justin Bieber naik ke panggung jam 11.25 malam. Sendirian, gak ada live band, gak ada dancer. Dia cuma pakai hoodie oversize, celana jeans, dan juga boots yang biasa ya. Di tengah set, dia duduk hampir 30 menit ditemenin sama laptopnya ya sambil buka YouTube, muterin snippet lagu lama dia sambil nyanyi santai bareng sama fansnya. Karena aksinya ini, gak sedikit netizen di Twitter ya komplain ya, seakan-akan Justin Bieber itu tuh gak niat konsernya. Tapi, di sisi lain, reaksi fans tuh langsung banjir di TikTok. Cewek-cewek nangis ya sambil nyanyiin Love Yourself. Cowok-cowok ngerekam layar HP sambil ngomong, "Bro, gue ngerasa 2016 lagi." Ada juga yang viral ya, cuplikan JB waktu nyanyi lagu Beauty and the Beast. Suara dia itu berubah di tengah-tengah lagu, seakan-akan kasih sinyal kalau dia tuh lagi bernostalgia sama dirinya di masa remaja. Dan ini yang bikin banyak orang akhirnya juga melepas rindu ya sama Justin Bieber. 24 jam kemudian, datanya keluar, katalog musik Justin Bieber di stream 77 juta kali dalam satu hari. 21 lagu Justin Bieber masuk Spotify Global Top 200 sekaligus. Bahkan lagu You Smile yang rilis 2010 tiba-tiba spike 600% dari rata-rata streamingnya. Jutaan orang haus ke versi Justin Bieber yang paling minim secara produksi. Dan menariknya, seminggu kemudian kalau kita ngomongin artis lainnya, ada artis lain namanya Sabrina Carpenter, headline di Weekend 2. Setnya tuh luar biasa, lu juga bisa lihat ya di layar ini. Production value-nya tinggi banget, koreografi juga rapi, kostumnya juga berlapis. Secara objektif ini tuh bagus banget. Tapi aftermath-nya tuh beda. Gak ada tuh video viral orang-orang nangis ya ngeliatin si Sabrina ini tampil. Gak ada juga yang bilang, "Oh, I miss 2016 gara-gara Sabrina." Ya komen-komennya ya seputaran setnya aja sih yang keren, terus ya orang scroll lanjut. Lo juga mungkin pernah ngerasain ya versi kecilnya tiap hari. Kita buka IG, muncul reel I miss 2016 yang di like sama ratusan ribu orang. Lo scroll, senyum, dan ngerasa sesek dikit abis itu tanpa tahu kenapa. Nah pertanyaannya yang menarik ya, kenapa sih performa yang paling polos kayak Justin Bieber justru bikin jutaan orang itu nangis? Dan kenapa 2016 yang jadi anchor nostalgia kita? Padahal di permukaannya ya tahun itulah tahun yang biasa-biasa aja ya 2016. Nah gue pikir jawabannya bisa ngubah cara kita ngerti perasaan kita sendiri. So welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang Justin Bieber dan 2016. Enjoy. Kalau lo pikir kangen ke 2016 itu tanda lo nggak bisa move on, lo salah besar. Ada satu profesor yang bisa lo lihat di layar ya, dia itu profesor psikologi di University of Southampton yang udah meneliti satu topik doang selama 20 tahun, yaitu tentang nostalgia. Dan nemuin bahwa nostalgia itu punya fungsi. Ada 3 fungsi ya, lebih tepatnya. Fungsi pertama sebagai self-continuity, rasa bahwa lo yang sekarang masih nyambung sama lo yang dulu. Kalau koneksi itu terputus, biasanya kita muncul kecemasan tersendiri. Fungsi yang kedua adalah social connectedness, rasa terhubung sama orang-orang yang pernah ngerti lo, teman SMA, mantan lama gitu ya, pacar lu di masa lalu, teman kosan pertama, dan hal-hal pertama yang mungkin pernah lo rasain. Nostalgia ngasih rasa lo punya komunitas, bahkan kalau komunitas itu cuma ada di kepala lo sekarang. Fungsi ketiga adalah meaning in life, rasa bahwa hidup lo itu punya arah yang bermakna. Kalau lo lagi bingung mau kemana, nostalgia itu jadi pengingat bahwa lo udah jalan sejauh ini. Otak paling sering trigger nostalgia saat present terasa nggak stabil, saat dunia hari ini itu terasa nggak stabil. Kalau lo berdiri di karpet yang ditarik terus, otak kita bakal cari pegangan ke belakang. Dan itu otomatis ya, dari otak kita, bukan sebuah kelemahan. Nah pertanyaannya, apa nih yang bikin masa kini, present, itu terasa nggak stabil? Salah satunya adalah FYP lo. Ada satu filsuf, kelahiran Korea Jerman yang ngajar di Berlin, nulis buku The Burnout Society, tahun 2010. Yang nyuruh lo kerja keras di era sekarang bukan atasan lo, itu adalah diri lo sendiri. Gua harus lebih produktif, umur segini masa sih belum punya side hustle? Masa sih umur segini belum punya 100 juta? Gua harus baca 50 buku tahun ini. Siap kita buka FYP, lo dikasih pekerjaan rumah baru untuk jadi versi terbaik diri sendiri. Dan filsuf tadi nyebut ini sebagai voluntary self-exploitation. Jadi lo mengeksploit diri sendiri dengan senang hati dan merasa bangga pula. Hasilnya, ada satu riset ya di 2024 yang nemuin kalau 73% Gen Z globally itu struggle dengan kesepian, padahal ini adalah generasi yang paling terhubung secara digital sepanjang sejarah manusia. Dan ini bukan cuma masalah perasaan ya. Ada satu ahli lagi dari Amerika di laporannya di 2024
2023, dia mengestimasikan kalau loneliness punya dampak ke kesehatan setara merokok 15 batang sehari. Dan perusahaan-perusahaan Fortune 500 juga mengestimasi kehilangan sekitar 154 miliar per tahun dari produktivitas yang turun karena karyawannya yang kesepian. Jadi kesepian ini adalah masalah yang serius ya. Ada juga psikolog dari San Diego State University yang nemu korelasi kuat antara screen time tinggi dan depressive symptom. Dan efeknya paling kuat bukan di gaming, tapi di sosial media yang basis kerjanya social comparison. Jadi kangen 2016 atau kangen masa lalu itu sebenarnya bukan tanda kalau lo tuh cengeng atau lo lemah ya. Itu sinyal dan otak lo lagi ngomong, ya masa kini, masa dimana lo sekarang hidup itu lagi gak stabil dan lo berpegang pada kenangan-kenangan di masa lalu. Nah pertanyaannya, kenapa 2016 itu jadi bahasan sekarang? Emang ada apa di 2016? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Mungkin banyak dari kita yang berpikir kalau kita itu kangen masa lalu karena kita ya cuma ingat enak-enaknya aja gitu. Jadi kita nggak inget sama kesakitan, sama rasa pahit yang pernah kita inget di masa lalu. Lo bener sebagian. Ada fenomena namanya tuh fading affect bias, yang mana dia tuh ngejelasin kalau otak kita fade emosi negatif lebih cepat daripada emosi positif. Makanya memori lama itu selalu terasa lebih indah dari realitanya. Tapi teori itu punya lubang. Gimana lo jelasin Gen Z yang di 2016 masih kelas 5 SD? Mereka belum ngalamin apa-apa di tahun itu. Tapi mereka juga kangen. TikTok mereka penuh 2016 vibes dengan caption I was 10 but I feel this. Ini bukan fading affect bias ya. Ini sesuatu yang lebih besar. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Karena di tahun 1970-an, Amerika nostalgic ke era 50-an. Serial Happy Days jadi salah satu yang paling ditonton. Film Grease juga laku keras. Musik doo-wop juga comeback. Polanya sama, ada disruption besar, trust erodes, dan orang cari anchor ke era sebelumnya. Yang beda, di 2026 ini cuma kecepatannya. Coba lu lihat timeline ini ya. Di Maret 2016, Instagram itu ngerilis algorithmic feed. Jadi chronological itu mati, yang lo lihat sekarang itu ditentukan sama mesin algoritmanya. Di November 2016, Trump menang, dan post-truth itu jadi word of the year ya di Oxford Dictionary. 2017, hashtag #MeToo itu meledak, celebrity industrial complex mulai bocor ya dari dalam. Di 2012, TikTok go global, attention span mulai terkikis. 2020, pandemi ya, semua kehidupan pindah ke screen. Dan di 2022, AI generatif itu meledak, era brain rot masuk ke vocabulary ya. Dan di 2025-2026, Didi divonis, Epstein Files tuh rilis ya, 3,5 juta halaman publik, dan juga Bieber celah. Kalau lo lihat polanya, 2016 itu adalah titik terakhir sebelum satu persatu pijakan kolektif kita itu bergeser. Feed bisa dipercaya kronologis, institusi politik terasa stabil, selebriti masih bisa dihormati tanpa lagu, informasi di internet masih bisa diasumsikan valid. Otak lo ngerasain ini semua, bahkan sebelum lo kasih nama ke perasaan itu. Ada yang disebut sebagai epistemic anxiety, yaitu rasa gak nyaman karena lo gak bisa percaya bahwa informasi yang lo terima itu valid. Lo udah hidup hampir 10 tahun dalam kondisi di mana truth claim selalu contestable. Otak manusia gak didesain untuk baseline ketidakpastian sepanjang itu. Itulah yang dijawab sama Han di The Transparency Society. Hyperexposure justru menghancurkan authenticity. Makin semua terbuka, makin orang haus ke sesuatu. Justin Bieber sendiri juga udah jalan panjang ya sebelum ke panggung Coachella kemarin. Di Juli 2017, dia cancel 14 show terakhir Purpose World Tour karena depression dan exhaustion. Juni 2022, Ramsey Hunt Syndrome bikin setengah wajahnya itu lumpuh sementara. Dan di 2023, dia pisah profesional dari Scooter Braun ya, manajer yang nemuin dia dari YouTube sejak 2008. 7 tahun dia mundur pelan-pelan. Sampai di Coachella 2026, dia datang cuma dengan mikrofon dan jutaan orang feel it. Nah dari situ akhirnya muncul satu pertanyaan yang menarik buat kita bahas. Kalau tampil polos apa adanya di 2026 udah diketahui bisa bikin orang nangis, apakah penampilan Justin Bieber itu benar-benar tulus ya, benar-benar jujur, atau ya itu cuma settingan aja yang memang sudah dia perhitungkan sebelumnya? Mungkin keduanya, dan gak ada yang pernah tahu juga ya alasannya kenapa. Dan yang menarik bukan ngejudge Justin Biebernya, yang menarik adalah fakta bahwa otak kita itu tetap bereaksi terlepas dari apa yang ada di belakang layar. Dan itu yang perlu kita pahami soal diri kita sendiri. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal.
Lu bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lu nggak ngerti atau lu ada pertanyaan, lu bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lu. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Dari sini kita bisa sepakat lah ya kalau 2016 adalah tahun terakhir di mana algoritma medsos itu benar-benar lebih sehat. Dan di 2026 kita udah lihat ya betapa seriusnya efek algoritma sosmed ke kita, sampai-sampai ngelihat Justin Bieber nangis itu bikin kita nostalgia banget. Bahkan ada yang sampai nangis histeris ya. That's why penting buat kita tetap ngejaga kewarasan diri sendiri dari algoritma sosmed. Of course agak susah juga kalau kita full stop langsung ya sosmed kita sekarang. But at least ada 3 hal yang bisa lo coba lakuin dari sekarang supaya lo nggak kehilangan diri lo sendiri. Hal pertama yang bisa lo lakuin adalah temporal ritual anchor. Pilih satu ritual yang punya start dan selesai yang jelas. Misalnya Sabtu malam nonton satu film full tanpa HP di sebelah. Atau Minggu pagi masak kopi manual gak sambil scrolling. Atau dengerin satu album dari lagu pertama ke terakhir kayak zaman beli CD. Kenapa works? Karena otak tuh butuh temporal landmark. Kalau semua hari terasa sama, memori lo itu collapse jadi satu blur yang panjang. Lo gak bisa inget minggu lalu ngapain karena gak ada yang membedakan. Ritual dengan batasan waktu bikin hari jadi lebih bermakna. Yang kedua adalah diet sosmed. Sehari minimal 1 jam tanpa algoritma. Buka WhatsApp, RSS reader, atau website langsung via bookmark. Tutup YouTube, buka notebook fisik, tulis apa yang lagi muter di kepala lo, bukan apa yang lagi muter di feed orang lain. Kenapa ini works? Karena feed lo itu diisi orang lain 24 jam sehari. Idle time ngasih lo ruang untuk pikiran lo sendiri, dan itu perbedaan kecil yang efeknya benar-benar nyata. Yang ketiga yang bisa lo lakuin adalah authenticity test. Tanya diri lo sekali seminggu, di waktu apa gue ngerasa paling jadi diri sendiri, gue lagi ngapain yang gak ada hubungannya sama validasi orang lain. Apakah misalnya main gitar, nulis, atau ngotak-atik sesuatu, atau ya diskusi random jam 2 pagi sama temen. Nah terus coba tanya satu hal lagi, hal itu masih gue lakuin sekarang, atau udah full replace ya, keganti sama scrolling-scrolling sosmed. Justin Bieber live demo prinsip ini di Coachella ya. Dia datang, duduk, dan nyanyi. Audiens ngebales dengan 77 juta streams dalam satu hari. Data yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan ini juga mungkin bisa jadi refleksi buat kita semua ya. Kita kangen ke 2016, apakah itu karena kita kangen tahunnya, atau ya kita kangen ke versi diri kita yang belum terfragmentasi sama algoritma media sosial. At the end of the day, kangen ke 2016 itu adalah diagnostic signal ya. Bukan tanda lo nggak bisa move on, itu otak lo tuh lagi ngomong bahwa ada sesuatu di hidup lo sekarang yang lagi butuh pegangan. Lo nggak bisa balik ke 2016, tapi lo bisa pahami apa yang 2016 dulu kasih ke lo. Rasa dunia punya bentuk yang bisa dipercaya. Rasa diri lo masih utuh dan mulai bangun ulang itu dengan cara yang realistis di 2026. Justin Bieber di Coachella ngasih satu contoh tanpa pidato. Dia buang semua konstruk, datang dengan dirinya sendiri, dan jutaan orang langsung paham. Kehadiran yang jujur, walau sederhana, itu masih cukup. Dan gue juga penasaran sama pendapat lo ya. Apakah lo ada pendapat lain tentang performa Justin Bieber kemarin di Coachella? Silahkan sampein pendapat lo di kolom komentar ya. Dan kalau lo suka video kayak gini, kita juga pernah bikin video yang serupa ya. Lo bisa langsung aja cek video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih sesuai dengan lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.